Pertanyaan bro, kenapa altcoin lain itu bisa terbang lebih jauh dari Bitcoin dan kenapa longsornya juga kalau Bitcoin turun tuh bisa jauh? Nah, apa hubungannya Bitcoin dengan altcoin? Mungkin gue jawab dulu ya. Altcoin itu sebenarnya kalau pada tesisnya adalah higher beta play dari Bitcoin. Jadi banyak yang mau masuk ke kripto mikir bahwa altcoin itu bisa naik lebih tinggi. Memang jawabannya dalam jangka waktu yang pendek bisa sekali. Kadang Bitcoin bisa naik cuma 3%, altcoin naik 30%. Tapi bisa juga Bitcoin turun 3%, altcoin turunnya 30%. Jadi yang bijak adalah kalian pakai altcoin itu di time frame tertentu yang kalian akan ambil alfanya sedikit lalu kalian keluar. Gimana menurut lo bro? Ya setuju, karena altcoin ini naik yang bisa lebih gede, yaitu ada yang namanya kapitalisasi pasar, dimana itu adalah jumlah dari total token yang beredar dikalikan dengan harga market saat ini. Bitcoin yang paling gede, itulah mengapa butuh uang yang lebih banyak untuk menggerakkan harganya. Karena altcoin ini nggak butuh uang yang terlalu banyak. Meskipun demikian, teman-teman harus paham juga. Tadi udah dibahas, potensi penurunan itu juga jauh lebih gede. Itulah mengapa bagi beberapa orang, di size beberapa orang pula, itu masih lebih oke trading altcoin. Kenapa? Karena mereka bisa scale in and scale out. Di Bitcoin, itu memang paling mudah. Cuman kan nggak segede itu naiknya. Cuman di beberapa altcoin, kamu dengan portofolio kecil tuh bisa masuk, ya bisa keluar, bisa masuk, bisa keluar. Tapi kalau di size kita gitu, misalnya mau beli koin puluhan M itu sulit, ya sulit banget. Jadi, karena keluarnya juga akan ada price impact ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, altcoin itu tidak bisa dibeli dalam jumlah yang besar. Yes. Karena semua itu bergantung kepada namanya float. Jadi jumlah yang beneran beredar di publik yang bisa dibeli lewat exchange besar. Jadi jawabannya adalah ketika altcoin, kenapa nggak bisa main semuanya di altcoin? Karena by jumlah size, mungkin lu 10 miliar bisa semuanya altcoin. Tapi lu ke 100 miliar aja, itu 50 M tembak satu altcoin gerak. Ya, karena floatnya akan lu makan semua, satu exchange naik terus exchange lain, habis itu ikut volume luar, habis itu tangkap. Jadi itu game yang tidak scalable dalam size yang besar sekali. Setuju. Cuman ada mungkin 10 kali altcoin yang lu bisa trading dengan real volume ya di market. Ya paling BNB, Solana, BNB, XRP, Solana, Sui, XRP, TRX gitu-gitu. Iya, Tron, nggak banyak. Pilihannya tuh nggak banyak. Dan yang dilakukan ya adalah call-call yang eksotis bro. Coba dikasih tunjuk bro. Oke, ya. Di dalam kita ada ya banyak ya call buat teman-teman untuk trade ya jangka pendek, dimana yang kemarin kita kasih juga ya ada launch coin ya untuk potensi scalp dan ya hit TP1 naik 25%. Coba ditunjukin before dan after ya, sebelumnya sebelum di call. Nah ini sebelumnya ya di launch coinnya. Dan di jam berapa bro tuh? 22 yes 36 ya. 22.36. Dan ya afternya ya kalau kita lihat nah dia ya sampai di TP1 dan ya kalau kita hitung ya potensi kenaikannya ya lumayan juga ya dalam jangka pendek 27%. Gak sampai hit ya di TP2. Iya. Tapi cukup ya untuk dapat 30% hanya dalam waktu 3 jam, 4 jam, ya menurut saya oke lah. Nah jadi itu yang kita bisa lakukan di market sideways seperti sekarang cuma bisa begini ya. Jadi kenapa kita nggak bisa share gini? Contoh, kalian lihat chart yang tadi, itu akibatnya apa? Ketika dia sudah mau hit TP2, itu mungkin volume dari luar, ada developer selling atau mungkin dari volume luar yang ikut nangkap, ya itu mereka akan jualan barang. Ya sementara yang dalam udah TP, karena udah take profit dan ya kita selalu kasih teman-teman ya. Contohnya kemarin juga Zerebro itu juga udah hit ya untuk TP1 dan ada beberapa ya yang masih running. Jadi emang kita kasih ya probability jangka pendek ketika market ini paling jelek sekarang. Betul. Jadi 3 jam 30% bawa pulang, 3 jam 30% jam tangan bawa keluar, bawa keluar. Kemarin sempat bro. Jadi kayak kita kan bercanda ini menarik ya. Saya mungkin sedikit cerita ya. Jadi launch coin ini kan memang suatu kita ngomong meta ya, suatu tema ya, basically it's a meme coin ya. Yaitu adalah internet capital market, suatu naratif di mana kita bisa ngebuat ya koin apapun di sana. Tapi memang balik lagi teman-teman, meme coin is a meme coin dan ya kita manfaatkan. Tapi ini alat ya buat launching meme coinnya. Jadi kita cuma manfaatin ya alpha jangka pendek 30% dan juga out. Dan itu kayak mungkin ya 1% dari portfolio, 30% dapat jam tangan out. Ya, itu bukan posisi signifikan yang kita puja, tapi itu bisa buat kalian. Kalau kalian jajan-jajan bisa lah, gitu ya. Dan
kenapa ada yang tanyakan tadi? Kenapa misalnya nggak mau di-share lagi gitu di luar? Karena gini, jawabannya simple. Kemarin ketika lu lagi bercanda-bercanda itu kan yang transfer istri Cerebro. Daily Wins itu ya. Ya di Cerebro itu di clipping Beli, keluar, terus orang-orang yang komen di situ, oh itu bocorannya. Itu bukan bocoran, udah selesai, playnya udah selesai. Jadi kalian akan selalu telat gitu. Kalian nonton ini mungkin kalian ada yang lagi kerja nih sekarang jam segini. Kalian nggak mau bolos, kalian takut dipecat kan? Ya terus launch coin Gitu. Jawabannya udah selesai, playnya udah selesai, sudah gitu, udah di dalam. Jadi kalau di dalam kan timely kita bisa kasih tahu gitu loh. Ya. Kita kan nggak bisa ngomong sama lu di sini terus gitu. Tapi ya itu 1% lah dari portfolio. Jadi jangan banyak-banyak gitu.